Oke, kita langsung lanjut dulu ya ke Prof. Gayus dulu. Prof. Gayus masih terhubung bersama kami ya, Prof ya? Ya, saya masih tetap. Selamat sore, Pak Gayus. Oke, selamat sore, Prof. Selamat sore semuanya, Pak Margaret, Prof. yang lain-lain ya. Oke, langsung. Pak Fendi Ghazali. Prof. Gayus, yang ingin kita berdua tanyakan begini, Prof. Gayus. Ini kan sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Statusnya dari putusan ini tuh apakah sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap dan wajib untuk dilaksanakan, atau sebetulnya seperti apa sih perspektif hukumnya? Untuk pelaksanaannya memang tadi disebut inkrah itu betul. Tetapi ada paham lain juga. Ketika belum ada putusan yang membatalkan putusan ini tetap berlaku. Ya, walaupun eksekusinya belum bisa, tapi ini berlaku di negara hukum. Jadi ini putusan yang harus dihormati. Nah, tetapi kalau dibahas di banyak masyarakat ahli-ahli hukum, tentunya ini ada kejanggalan. Tetapi saya tidak akan membahas kasuistis, kejanggalan seperti apa dan bagaimana, karena itu ada teori-teori yang bisa mengajak kita untuk ke sana, yaitu teori von Bury, teori yang disebut sebagai teori ini mutlak ya, syarat mutlak. Teori ini menyebutkan bahwa tentu semua akibat itu ada sebabnya. Nah, sebab inilah yang dibahas oleh Pak Mahfud, oleh teman-teman yang lain tadi. Ini sebab apa kok bisa ditengarai ada pelanggaran-pelanggaran oleh hakim. Bagi saya, tetap saya mengedepankan asas hukum yang menyebutkan apa yang diputus hakim itu tidak boleh dianggap salah. Sementara belum ada tingkatan yang lebih tinggi lagi untuk memastikan itu salah. Itu saja sebenarnya. Hakim ini manusia biasa. Tentu ukuran-ukurannya bisa diukur ya, salah benarnya. Tetapi tidak boleh satu orang pun harus menjustifikasi bahwa ini ada permainan. Ya, sebelum itu sudah dibuktikan. Sementara Komisi Yudisial sendiri yang dibentuk oleh konstitusi juga tidak boleh mencampuri teknis yuridis. Ini teknis yuridis. Kalau kita tahu peradilan kita sekarang ini tidak baik-baik saja, diindikasikan tidak baik malah. Namun ini milik kita, milik yang harus kita jaga marwahnya. Nah, oleh karena itu, maka asas yang sudah ribuan tahun ini dikedepankan bahwa putusan hakim harus dianggap tidak salah, kecuali nanti upaya hukum lanjutan yang menyatakan ini ada kesalahan. Baik kesalahan hukum acara maupun kesalahan teknis yuridis yang disebut sebagai hukum material, salah penerapannya, Prof. Gayus, atau kompetensi absolut. Ini pikir banyak orang ini ya kompetensi absolutnya tidak di sini. Prof. Gayus, izin Prof. Kalau tadi Anda sampaikan bahwa ini keputusan memang harus dijalankan meskipun nanti boleh terbuka banding yang akan dijalankan oleh KPU. Tapi kami pun juga sudah meminta konfirmasi dengan KPU yang menyatakan bahwa meminta kepada seluruh jajaran yang berada di daerah untuk tetap menjalankan tahapan pemilu. Sedangkan ini berlawanan tadi dengan statement Anda, Prof. Gayus. Apa resiko bagi KPU, Prof? KPU juga berhak, karena itu kompetensi wewenang KPU untuk mengatur agenda pemilu. Tetapi yang saya artikan tadi adalah memang ini belum dapat dilaksanakan, belum bisa dieksekusi karena belum inkrah tadi. Namun ada juga paham lain, sebelum ada putusan yang lebih tinggi membatalkan, putusan ini sah. Ya, tapi eksekusinya kan saya katakan tidak bisa. Jadi belum inkrah, belum ada, tapi keberadaannya itu dianggap sah, keberadaannya. Ya, bukan eksekusi. Bang Margarito. Saya setuju ya, putusan ini secara hukum harus dianggap sah dan ada. Ya, putusannya ya. Putusannya, begitu ya. Berarti kalau eksekusinya? Eksekusinya dia mesti inkrah. Itu tatanan hukum kita. Nah, ini belum inkrah. Perdata, gitu. Inkrah baru eksekusi. Ini kan belum inkrah. Karena itu KPU silakan aja jalan. Enggak. Jadi KPU hari ini harus melakukan apa? Tidak, dia jalan seperti biasa. Karena tidak ini belum inkrah. Karena belum inkrah itu tadi, Bang. Ya, dia banding nanti kalau dia banding ya dia banding begitu ya. Tapi kalau tuh dia tidak banding sampai dengan 14 hari setelah putusan itu baru inkrah baru dilaksanakan. Begitu. Putusan jatuh itu tidak serta-merta dilaksanakan. Kalau kita berbicara mengenai putusannya, Bang Margarito, tadi Anda sampaikan kalau kita bicara mengenai putusannya ini kan sebenarnya melanggar juga pasal 7 Undang-Undang 45 mengenai masa jabatan presiden. Tapi begini, dalam ilmu hukum putusan hanya bisa dikoreksi dengan putusan.
Oke. Ya, jadi putusan pengadilan negeri ini akan terkoreksi kalau ada putusan pengadilan tinggi yang menyatakan sebaliknya, sebagian atau seluruhnya. Hasil banding itu tadi? Ya, yang itu tadi itu. Oke. Kalau putusan pengadilan tinggi setuju dengan ini ya jalan lagi. Oke. Tunggu lagi Mahkamah Ya. Agung. Kita tangkap poinnya. Begitu. Boleh balik praktis putusan Sebentar. pengadilan Siap. hanya bisa dikoreksi dengan Dengan putusan putusan. pengadilan Clear. juga. Oke, artinya Nah, menyambung Prof. Gayus tadi, sebelum Singkat para saja, Bang hakim Ege. ini membuat keputusan, kan dia bertemu dengan angka 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. 7 hari, betul. Ya kan? Dia hitung apa enggak? Dia hitung apa tidak? Ini lepas dari siapa mau salah atau tidak nanti dari Komisi Yudisial, Prof. Gayus ya. Tapi apakah ada yang menunggangi atau tidak, kan ada yang main kata Prof. Mahfud. Tapi balik ke teman-teman ini, ketika kita buka di meja, saya tetap yakin salah satunya teman-teman ini. Karena gini maksud saya, angka 2 tahun nggak apa-apa loh, supaya tajam, tahun. supaya Iya, ada iya. verifikasi Iya, di sini. biar Angka 2 tahun 4 bulan 7 hari itu kalau dijumlahkan dengan 8 Desember pada waktu Anda mengajukan sama dengan 9 April 2025. Kan Anda bilang itu masuk ditambah dengan saya lihat tadi 4 bulan 12 hari kalau terjadi 7 hari. putaran kedua. 7 hari. Enggak, putaran kedua. Kalau terjadi putaran kedua itu Ya, 4 itu kan bulan dihitung pada 14 saat hari. kemudian KPU Oke. melakukan 12 hari Begini ya? Bang, izin. Jadi angka 2 tahun 4 bulan 7 hari ini dari mana? Ya itu ini hitungannya Iya, mulai dari iya. perencanaan Sebelum hakim ini ya. Oke. perencanaan PKPU Perencanaan. kemudian pemilihan komisioner baru misalnya sampai dalam putusan itu kan dibilang kurang lebih. Kalaupun kemudian tidak lebih dari 2 tahun 4 bulan 7 hari bisa kurang. Bisa saja tidak sampai 2 tahun bisa 4 saja bulan tidak 7 sampai hari. 2 tahun 4 bulan begitu 7 hari. Jadi tetap bisa 14 sekali lagi, Februari kami tidak mau 2024. Yap, 24. agar kemudian clear persoalan ini. Ya. Kami mau katakan bahwa sekali lagi kami tidak ada niat untuk tunda pemilu. Ya. Bagi framing yang selalu mengatakan bahwa kami tunda pemilu, tidak ada. Periksa jejak digital kami. Kami tidak pernah bersepakat, kami bikin partai politik untuk ikut pemilu kok. Bang Alif, Oke. tapi Partai begini politik Bang, untuk kalau pemilu. kemudian tidak menunda pemilu, tapi tahapannya ditunda, secara otomatis kan mundur juga Bang pemilu. Betul kemudian mundur, tapi kan kemudian ada waktu sekarang buat KPU Mundur untuk dan berbenah. penundaan itu hal yang berbeda menurut Jadi Abang. sekali saya mau katakan bahwa hari ini kan kami dikatakan bahwa kami mau tunda pemilu. Ya. Kita tidak mau periksa KPU. Kenapa publik tidak bertanya ke KPU? Hei KPU, kenapa kalian dihukum seberat itu? Kesalahan apa yang kalian bikin? Oke. Nah, itu Oke, dia. nah. Itu dia Kesalahan yang apa yang kalian bikin sampai hakim memutus kalian seperti itu? Oke, nah gini, jadi pertanyaan publik Ya, ya, begini, ya. ini Kan untuk menarik. jadi bahan diskusi kita juga. Ya. Tadi kan Bang Alif mengatakan bahwa tidak niat untuk menunda pemilu, tapi kalau Iya kita dong. lihat, saya sempat wawancara juga dengan pihak dari Partai Prima mengatakan bahwa sudah mengajukan sebetulnya gugatan itu ke Bawaslu, Ya. kemudian ke PTUN. PT UN. Itu berkaitan dengan registrasi ulang. Nah, kenapa di dalam putusan PN Jakarta Pusat tidak tertuliskan registrasi ulang, tapi menunda? Ada di Ada isi dua putusan, gugatannya ada. ya. Coba dibaca Iya. isi putusan. Pasti. Ada Ada. putusannya registrasi Ada, ulang. di putusan. Nah, Ada kalau- baca Tapi aja semua mengapa putusan. kemudian Ada. juga jauh Ada di melompat putusannya. dengan penundaan pemilu? Itu kan yang Iya, jadi karena pertanyaan. konsekuensi dari menunda tahapan 2 tahun 4 bulan 7 hari itu hukumnya adalah tunda pemilu. Enggak, belum tentu juga. Saya sekarang malah enggak. Kalau jatuh persis seperti itu. Coba tolong tengahi Bang Ege. Jangan-jangan Bang Garito yang saya hormati. Jangan-jangan Bapak Hakimnya bisa membela diri dengan mengatakan kami mendapat angka 2 tahun, Iya, 4 iya. bulan, 7 Iya, hari iya, dari tahu. teman-teman Partai Betul. Prima yang Nah, sudah menghitung bla, 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 seakan-akan begini. dimulainya tahapan pemilu Begini. yang jatuhnya bulan Juni di tahun sebelumnya Kemarin. ya. Iya. Nah, karena itu katanya kami mengatakan bahwa ini nanti itu kurang lebih 2 tahun 4 bulan 7 hari. Oke. Yang artinya bisa saja 14 Februari 2024 sudah selesai. Bisa Jadi saja. oke. Betul. Ya. Bisa saja. Angkanya Betul ya? maksimal Bisa saja. gitu. Jadi hakim-hakim ini Bisa saja. tidak Salah salah tangkap. juga dalam putusannya. Oke, baik. Kan Ini bisa menarik kurang, diskusinya. bisa juga Oke, salah. nanti kita Bisa lanjutkan juga boleh? salah. Kita lanjutkan nanti ya, Oke, oke. usai jeda. Kami kembali hadir untuk Anda, tetap bersama kami di Kabar Petang.